Apakah Anda bisa ikhlaskan jika uang klaim senilai 900 juta rupiah tidak bisa cair sama sekali? Hari ini saya mau cerita pengalaman teman saya yang kehilangan uang klaim 900 juta ini. Nonton video ini sampai habis agar Anda tidak menjadi korban berikutnya. Halo Bapak Ibu, untuk Anda yang pertama kali datang, selamat datang di channel ini. Kami membongkar semua informasi tentang asuransi dan membahas dengan jujur dan terbuka agar Anda tidak terkecoh dengan janji manis dari agen nakal. Ingat subscribe channel kami agar Anda selalu mendapatkan informasi video terbaru dari channel kami. Teman saya, sebut saja Bu Moni, memberikan asuransi untuk orang tuanya. Di tahun 2009, Bu Moni ditawari asuransi oleh SNS yang senior di sebuah bank ternama. 2 bulan sebelumnya, orang tua Bu Moni sempat rawat di rumah sakit karena kondisi kesehatan. Ketika pengisian data pengajuan asuransi, Bu Moni menyampaikan semua data dan kondisi kesehatan orang tuanya dengan terbuka dan jujur, termasuk kondisi kesehatan yang 2 bulan lalu. Sales senior ini pun menyatakan ia mengerti dan menyatakan akan menyampaikan ke pihak asuransi. Dengan premi 15 juta per tahun, Bu Moni pun berhasil membelikan orang tuanya asuransi dengan pertanggungan senilai 900 juta rupiah, tanpa check up, tanpa ekstra premi, tanpa kondisi tertentu. Diterima sebagai clean cash atau sebagai orang sehat. 3 tahun kemudian, di 2021 ini, kondisi klaim terjadi. Bu Moni pun mengajukan klaim untuk orang tuanya dan klaimnya pun ditolak. Dan Bu Moni pun heran dan menghubungi saya untuk menanyakan mengapa bisa begitu. Bu Moni pun mengirimkan saya surat penolakan resmi dari asuransi, hampir saya sebut namanya, dan SPAJ yang diisi saat itu, yang di 2019. Isi surat penolakan itu menyatakan bahwa nasabah tidak jujur dalam melaporkan kondisi kesehatannya. Artinya, pihak asuransi menemukan bahwa 2 bulan sebelumnya orang tua Bu Moni sempat rawat di rumah sakit karena kondisi kesehatan dan kondisi kesehatannya tidak diisi sama sekali. Dan di SPAJ yang ditulis atau dicetak, semuanya jawabnya adalah sehat, tidak ada masalah sama sekali. Bu Moni pun ada mengkonfirmasi ke sales senior apakah ada mengatakan bahwa kondisi kesehatan tersebut. Dan sales senior menjawab dengan mantap bahwa iya, dia masih ingat. Bahkan dia mengatakan ada melaporkannya ke financial specialist. Barang apa itu? Dan sales senior menambahkan sebuah balasan yang luar biasa menurut saya, yaitu dikatakan ada kemungkinan salah input yang harusnya menjawab tidak untuk kondisi kesehatan tertentu, dan semuanya dijawab iya, semuanya sehat. Yang pastinya Bapak Ibu, dalam hal ini baik pihak sales senior, baik pihak yang input data, baik pihak asuransi, salah satunya pasti ada yang something wrong. Kenapa? Karena nasabah sudah jawab dengan jujur. Apakah senior sales ini tidak ngomong? Kalau dia ngomong berarti ada masalah dengan yang dia ngomong ini. Dia tidak lapor dengan jujur. Kalau dia lapor jujur, berarti ada pihak di asuransi ini yang tidak menggubris atau terima saja. Nah, menurut tebakan Anda, masalah di siapa? Di sales senior, di pihak financial specialist, atau di pihak asuransinya? Pada akhirnya Bapak Ibu, pihak asuransi mengembalikan semua uang premi yang pernah disetor oleh Bu Moni selama 3 tahun ini, yaitu 45 juta. Dan dianggap case close, dianggap ini tidak pernah terjadi, nasabah ini tidak pernah ada. Bu Moni tanya saya apa yang harus dilakukan. Saya memberi dia beberapa saran, termasuk lewat jalur hukum. Jika terbukti benar, misalnya sales senior ini yang bersalah, ada kemungkinan sampai dipecat oleh pihak bank dan dipenjara. Dan Bu Moni merasa iba dan kasihan karena dia kepikiran di masa COVID ini untuk cari kerja lagi susah, bahkan dia punya istri dan anak yang harus dijaga. Jadi Bu Moni pun memilih untuk mengikhlaskan uang klaim ini. Dia tidak ingin memperpanjang masalah, let bygone be bygone. Nah Bapak Ibu, pengalaman Bu Moni ini mengajarkan kita, walaupun kita menyampaikan data kita dengan jujur dan terbuka dan lengkap, ada kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan data yang kita sampaikan tidak sampai ke pihak asuransi pusat. Jadi pastikan Anda melihat ulang isi polis Anda.
khususnya di bagian pertanyaan kesehatan. Apakah ada data yang diubah atau tidak dijamin jujur? Karena isi polista yang menjadi pegangan antara kita sebagai nasabah bernegosiasi atau sebagai bukti dengan pihak asuransi. Proposal nggak bisa dipegang, omongan agent nggak bisa dipegang, katanya nggak bisa dipegang. Semua berdasarkan buku polis yang bisa kita pegang. So Bapak Ibu, yuk ajak agent Anda untuk mereview kembali polis Anda. Saya Tito Santana, sampai jumpa di video berikutnya. See ya.